teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKY Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar nih Lause Lenlen? Baik, Lause. Baik ya, sehat-sehat ya. Iya, sehat. Lause sehat juga Sehat kan? juga, puji Tuhan ya, ya. Lause ya. Walaupun sekarang ini ya kadang-kadang COVID tetap masih ada gitu ya. Iya, Lause. Ya, tapi tetap bersyukur, bersukacita karena Tuhan pelihara kita Iya, ya. amin, Lause. Dan kita mau sapa anak-anak Brave Kids yang ada di rumah ya. 1, 2, 3, hai. Wah, senang sekali minggu berganti minggu dan sekarang kita sudah sampai di akhir minggu Agustus ya, Iya, di bulan Lause. Agustus. Ya Minggu terakhir ampun, ya. cepet banget. Setiap hari kayak cepet banget ya Lause Cepet ya. banget. Baru kayaknya awal tahun kita memulai tahun baru. Sekarang sudah tinggal berapa? Nggak udah sampai melewati lagi sudah ya. lewat. Karena itu biar hari ini kita mau bilang sama Bapa di surga, ucapan syukur kita karena hari demi hari, pagi, siang, sore dan malam Dia pelihara kita. Jadi kita tidak boleh berhenti untuk juga mengucap syukur. Yuk sama-sama kita mau mengucap syukur, kita naikkan pujian ini untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari sekali lagi kita akan bersama-sama mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan bagi kita semua. Kita katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Iya, kita akan berdoa, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan bagi kita. Kita berdoa ya. Seperti pujian kami Tuhan, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk perlindungan-Mu bagi kami. Hari berganti hari,
kami boleh kembali bisa menikmati beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Karena itu kami mohon Tuhan Engkau yang memberkati kami agar puji-pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kami serahkan dari awal hingga selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Amin. Oke. Nah, Lause kita sungguh bersyukur ya. Karena kasih setia Tuhan itu yang tidak pernah berkesudahan buat kita. Benar ya? Bahkan bukan hanya kasih setia Tuhan yang kita bisa rasakan, tapi perlindungan Tuhan yang hebat, kuat, luar biasa, besar ya, Lause ya. besar. Tidak ada tandingannya ya Lause ya. Betul, Lause. Bener banget ya. Kita bisa lewati masa-masa yang sulit, kita bisa sampai hari ini. Itu semua karena perbuatan Tuhan kita yang kuat, hebat dan besar. Karena itu yuk kita mau mengagungkan Tuhan kita yang kuat, hebat dan besar itu. Lewat pujian kita sama-sama. Bangkit berdiri semua yang ada di rumah ya. Jangan duduk. Ya, kita semua pakai kita semangat bergerak ya. Oke, yuk kita naikkan pujian sama-sama ya. Semua kita mau bersyukur karena Tuhan kita kuat, hebat dan besar. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi kita mau bersyukur untuk kehebatan Tuhan kita. Sama-sama ya, kita naikkan pujian ini ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Tiada tandingannya, tiada tandingannya. Amin. Benar ya? Tidak ada yang bisa menandingi Tuhan kita. Bahkan kita bersyukur bahwa sekalipun gunung-gunung ini beranjak, ya, Bukit-bukit juga bukit-bukit bergoyang Lause. Tapi kasih setia Tuhan kita akan beranjak dari kita? Enggak dong, Lause. Enggak ya? Arti beranjak itu apakah akan meninggalkan kita? Enggak. Sekalipun gunung bergoncang, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang dapat terus kita nikmati, kita terima, kita rasakan dalam hidup kita. Yuk kita bersukacita, masih tetap berdiri tentunya. Kita naikkan pujian sama-sama ya Lause ya, ikut gerakannya ya, oke. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikian
Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku. Iya, Tuhan sangat mengasihi kita, Lause. Ya, dan itu tidak pernah berkesudahan. Dan karena itu sebagai rasa syukur kita akan tetap bersuka cita lewat hidup kita, lewat mulut kita yang memuji Dia, dan juga terutama lewat persembahan. Lewat persembahan di mana nih, Lause? Masih di sini ya. Iya. Yuk kita naikkan pujian I will sing of the mercies of the Lord forever. Dan sekalian boleh scan QR code yang ada di sana untuk memberikan persembahan bagi Tuhan ya. Sama-sama kita naikkan pujian ini ya. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. Sekali lagi kita mau naikkan pujian ini dengan rasa syukur untuk kebaikan Tuhan. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord. Iya. Oke. Lause Len-Len berdoa untuk persembahan kita ya. Oke, Lause. Ya anak-anak kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai pertengahan ini. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Kiranya Tuhan mau pakai untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau siapkan hati kami. Biarlah kami boleh belajar lebih lagi mengenai cinta kasih Tuhan terhadap kami. Dan biarlah kami melakukan apa yang setiap kehendak Tuhan ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan mau pimpin. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Nah, Lause, sekarang kita pasti sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan Iya, ya. pasti dong, Lause. Wow, bulan yang lalu kita belajar tentang keluarganya Bapak siapa? Bapak Abraham, Lause. Iya, bulan ini kita sudah minggu ini mengakhiri cerita keluarga dari Bapak Ishak. Dan artinya bulan depan kalian akan belajar tentang satu keluarga lagi nih. Siapa dia? Baru lagi ya, Lause ya. Nah, iya ya. Nah, karena itu yuk, kamu pasti sudah siap. Lause di sini juga udah siap. Kita mau dengar firman Tuhan, buka telinga kita, hati kita. Tuhan bicara untuk kita dengarkan ya. Yuk kita naikkan pujian, mempersiapkan hati kita sama-sama ya. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Sekali lagi kita mau sungguh-sungguh siapkan hati kita, mau mendengarkan firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Aku siap mendengarkan. Oke, Lause Mafian dan Lause Len juga akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak siapkan hati, sampai jumpa minggu depan ya Lause ya. Bye. 3. Halo Braf Kids, jumpa kembali dengan Lause Hendra. Kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan cerita mengenai Yakub diberkati oleh Ishak. Tapi sebelum kita mendengar cerita sekolah minggu ini, kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kesempatan sekali lagi yang Tuhan berikan, supaya kami dapat mendengar cerita dari firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong setiap kami anak-anak-Mu Tuhan dapat fokus, dapat mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, Lause Hendra boleh menjadi saluran berkat bagi teman-teman Brave Kids. Kami ucap syukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, Brave Kids, kita bersama-sama sudah mengikuti berbagai cerita tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Dan pada kali ini kita akan melanjutkan ceritanya kepada cerita bagaimana Yakub diberkati oleh ayahnya Ishak. Jadi ceritanya itu waktu itu Bapak Ishak sudah tua. Bapak Ishak sudah tua dan matanya sudah mulai kabur, mulai rabun begitu. Jadi susah melihat. Kemudian dia memanggil anaknya yang pertama, Esau, anak sulung. Lalu dikatakanlah Ishak kepada Esau, katanya, anakku. Ya, iya Bapak, jawab Esau. Kemudian apa dikatakan? Aku sudah tua. Jadi Ishak berkata dia sudah tua. Aku tidak tahu kapan hari kematianku. Maka sekarang ambil senjatamu, ya, isi tabung panah dan busurmu, bawa pergi ke ladang, ke padang, dan burulah bagi aku seekor binatang. Olah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Lalu bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati.
Ini yang dikatakan Bapak Ishak yang sudah tua kepada anaknya Esau. Tetapi waktu dia berkata seperti itu kepada anaknya Esau, ada istrinya, ya, ada Ribka. Ribka mendengar itu, lalu Ribka panggil kepada Yakub. Lalu si Ribka katakan kepada anak yang dikasihinya Yakub bahwa papamu sudah berkata kepada Esau untuk membawa seekor binatang, diolah dia makanan yang digemari supaya papa memberkati Esau. Lalu dikatakan kepada Yakub oleh Ribka, Ribka katakan, ambil binatang gembalaanmu yang terbaik. Lalu mama akan mengolahnya menjadi makanan yang disukai oleh Ishak papamu, supaya kamu yang diberkati. Tetapi Yakub kan berpikir, lalu berkata kepada ibunya Ribka, tapi Esau kakakku itu seorang yang berbulu badannya, sementara aku ini kulitnya licin. Jadi kalau sampai ketahuan sama bapak, wah, bukan diberkati, bisa bahaya nanti. Lah, bukan mendapat berkat nanti ceritanya. Lalu kata ibunya, tenang saja, kalaupun kamu dikutuk, biarlah ibu yang menanggung kutuk itu. Lalu dikatakan kepada si Yakub supaya mengambil binatang, lalu ibunya Ribka akan mengolah, memasaknya menjadi makanan yang enak untuk papanya. Lalu ceritanya ya si Yakub ambil binatang yang terbaik, dikasih kepada mamanya, diolah sedemikian rupa menjadi makanan favorit dari Ishak. Lalu datanglah si Yakub membawa makanan olahan dari mamanya itu kepada ayahnya Ishak. Tetapi ketika dia datang kepada ayahnya, dia sudah diperlengkapi dengan pakaian berbulu, pakaiannya Esau. Jadi ketika si Ishak mendengar suara dari Yakub datang kepadanya, ditanya, ya anakku, siapakah engkau? Kata Yakub kepada Ishak, aku Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, makanlah daging buruanku. Ya, udah bohong tuh ya. Bohongnya apa? Aku Esau, padahal dia Yakub. Lalu dikatakan, aku membawa daging buruan yang sudah dimasak. Padahal itu bukan buruannya sendiri, dan yang masak juga bukan dia, yaitu mamanya. Lalu dikatakan Ishak kepada anak itu, lekas juga engkau mendapatkan. Cepat sekali maksudnya. Masa binatang diburu kan butuh waktu ya. Tapi begitu cepat, sudah jadi sampai jadi makanan yang terhidang di hadapannya. Lalu kata si Yakub kepada ayahnya, sudah bohong tadi ya, sekarang bohong lagi. Kata papa kan, papanya heran, kenapa kamu bisa dapat begitu cepat? Lalu kata si Yakub, Tuhan, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Tuhan Allahmu membuat aku berhasil. Jadi bayangkan berarti si Yakub ini bohongnya sudah berlipat-lipat kali. Bukan satu kali, bukan dua kali. Tapi begitu banyak kebohongan yang disampaikan kepada ayahnya. Dan dia berkata, Tuhan yang membuat aku berhasil. Bayangkan, pakai nama Tuhan dengan sembarangan untuk menutupi kebohongannya. Jadi Yakub betul-betul sudah jelas-jelas berbohong, berdosa dengan cara seperti ini. Lalu Ishak masih ragu-ragu. Dia bilang kepada Yakub, datang, mendekatlah kepadaku anak, supaya aku tahu kamu ini Esau atau bukan. Lalu dikatakan bahwa ceritanya itu si Yakub mendekat kepada ayahnya. Ketakutan dari si Yakub terbuktikan bahwa papanya masih curiga. Kenapa? Karena dikatakan di ayat 22 di dalam pasal 27 Kejadian dikatakan katanya kalau suaranya Yakub. Jadi Ishak masih bisa mengenali itu suaranya Yakub. Tetapi kalau tangan Esau, kenapa? Karena dia pegang-pegang itu tangan sudah dibalut dengan pakaian berbulu, pakaiannya Esau. Lalu dikatakan Ishak mulai sepertinya tertipu ya. Lalu dikatakan, benarkah engkau ini anakku Esau? Ditanya sekali lagi si Ishak kepada Yakub, benarkah engkau Esau? Jawabnya, ya, bohong lagi. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya aku makan daging buruanmu. Lalu aku akan memberkati engkau. Jadi dikasih makanan itu kepada sang bapa Ishak. Lalu kemudian Ishak berkata, datanglah dekat-dekat
ciumlah aku anakku. Jadi ketika Yakub mendekat kepada ayahnya Ishak, ketika Ishak mencium bau pakaian yang dikenakan Yakub, bau pakaian Esau yang dipakai oleh Yakub, ketika diciumnya aroma tubuh dari Esau dari pakaian yang dipakai oleh Yakub itu, lalu sang papa Ishak berkata, sesungguhnya bau anakku adalah bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit, tanah-tanah gemuk di bumi, gandum anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa mengutuk engkau, terkutuklah ia. Siapa memberkati engkau, diberkatilah ia. Selesailah Ishak memberkati Yakub. Baru saja Yakub keluar, pulanglah Esau. Esau pulang dari berburu, kemudian Esau menyediakan mengolah makanan yang enak, lalu Esau membawa makanan itu kepada sang papa Ishak. Lalu berkatalah Esau kepada Ishak, "Bapa, bangunlah, makanlah daging buruan masakan anakmu, supaya engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak, "Lah, kamu siapa? Jadi siapa yang tadi?" Jadi Ishak begitu terkejut dan berkata, "Siapakah engkau?" Lalu Esau berkata, "Akulah anakmu Esau, anak sulungmu." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat. Wah, Ishak sudah ditipu oleh Yakub. Kemudian dikatakan, Esau mendengar perkataan ayahnya bahwa ayahnya sudah makan makanan yang disiapkan oleh Yakub dan sudah memberkati Yakub, sehingga Yakub tetap akan menjadi anak yang diberkati oleh Ishak. Esau dengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah dia, menangis dia, merengek-rengeklah dia. "Berkatilah juga aku ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang kepadaku dan tipu daya dan merampas berkat yang untukmu itu." Esau menangis dan berkata, "Bukankah tepat namanya Yakub? Dia sudah menipu aku. Pertama hak kesulunganku diambil olehnya. Sekarang berkat pun dirampas daripadaku." Lalu Esau berkata pada ayahnya, "Tidakkah ada berkat yang lain untukku ya Bapak?" Lalu Ishak menjawab, "Sesungguhnya sudah kuangkat dia menjadi tuan atas saudara-saudaranya. Telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Kepadamu apa lagi?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya itukah berkat yang ada?" Dengan suara keras menangis Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawab, "Sesungguhnya tempat kediamanmu jauh dari tanah-tanah gemuk, jauh dari embun dari langit. Engkau akan hidup dari pedangmu, engkau akan menjadi hamba adikmu. Akan terjadi kelak, tetapi akan terjadi kelak. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Jadi di dalam doa yang diberikan oleh sang ayah Ishak kepada Esau, tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Grafis. Kalau kita memperhatikan cerita ini, bahwa terlihat Yakub sudah bohongin ayahnya, dan dia merampas berkat yang dari ayahnya dari tangan si Esau. Esau menangis, Esau begitu sedih, tetapi sebenarnya di dalam doa berkat yang diberikan oleh Ishak kepada Esau, suatu kali kelak, kalau kamu sungguh-sungguh berusaha, engkau akan melemparkan itu, kuk itu dari tengkukmu. Kalau kita melihat lagi ke pasal-pasal berikutnya di dalam kitab Kejadian, memang sebenarnya kehidupan dari Esau juga tidak kekurangan. Esau juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Esau bekerja keras dan Esau mendapatkan berkat dari Tuhan. Dia tidak kekurangan. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah, cerita Yakub diberkati oleh Ishak? Kalau kita melihat sebenarnya Yakub ini menghalalkan segala cara. Bahkan dia bohong pakai nama Tuhan. Jadi berarti kalau kita ingin mendapatkan keinginan kita itu, tidak boleh kita memakai cara yang sama seperti Yakub, berdusta, berbohong, bahkan sebut nama Tuhan sembarangan, berbohong. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara, menggunakan segala cara. Jelas-jelas itu dosa, bahkan pakai nama Tuhan itu sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak boleh sembarangan memakai nama Tuhan, apalagi berdusta menggunakan nama Tuhan.
Jadi kita melihat di dalam cerita Yakub jelas-jelas berdosa. Kita tidak boleh ikut-ikutan juga berdusta, bahkan menyebut nama Tuhan sembarangan untuk berbohong. Yang kedua, kita juga melihat bahwa Yakub tidak sabar, Yakub tidak sungguh-sungguh percaya pada janji Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberkati dia, karena memang dia yang akan menerima janji berkat itu. Dia memakai cara-cara yang tidak benar, dia berbuat dosa, berbohong, pakai nama Tuhan sembarangan. Apakah kita percaya pada janji Tuhan? Atau kita lebih percaya dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita sendiri, dengan sok pintarnya kita? Padahal Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Jangan sampai kita tidak percaya, tidak sabar dengan janjinya Tuhan. Apalagi kita pelajari dari kisah cerita dari bagaimana keluarga Ishak, Ribka, Yakub, Esau ini. Di dalam keluarga ini kita melihat ini bukan keluarga yang sempurna. Dan tidak ada keluarga yang sempurna. Semua orang sudah jatuh di dalam dosa. Ishak lebih sayang kepada putra sulungnya Esau. Ribka lebih sayang kepada Yakub, putra bungsunya. Mungkin di dalam keluarga kita juga di antara saudara, di antara koko, cicit, meme, titi, wah, ada iri-irian, ada jengkel-jengkel, menjengkelkan, benci begitu ya. Atau mana nih yang menjadi anak kesayangan papa atau anak kesayangan mama? Kita melihat di dalam cerita bagaimana Ishak itu dekat kepada Ribka mamanya, dan Esau dekat kepada papanya Ishak. Jangan sampai kita ikut-ikutan seperti itu. Belajar kita untuk mengasihi sesama saudara kita. Jangan menyimpan kebencian, jangan menyimpan dendam terhadap sesama koko, cicit, meme, titik kita. Walaupun keluarga kita tidak sempurna, kita belajar bahwa kasih Tuhan yang kita perlu. Dan di dalam kasih Tuhan itu mengajar kita untuk mengasihi koko, cicit, meme, titik, papa, mama kita. Berhentilah untuk iri-irian, menyimpan dendam. Kita belajar melalui kisah ini. Keluarga yang tidak sempurna, semua orang sudah berdosa. Kita butuh anugerah Tuhan, kita butuh kasih Tuhan, dan kita belajar untuk mengasihi sesama anggota keluarga kita. Kenapa? Mereka memang tidak sempurna, kita juga tidak sempurna. Mereka orang berdosa, kita juga orang berdosa. Tetapi papa mama kita ditempatkan di dalam keluarga kita oleh Tuhan untuk membesarkan kita. Kita harus hormat kepada orang tua kita, seperti yang diajarkan oleh hukum Tuhan. Dan kita juga harus mengasihi sesama saudara-saudari kita, koko, cicit, meme, titik kita. Walaupun mungkin iseng, usil, atau sering mengerjain kita, atau mungkin kita yang mengerjain koko, cicit, meme, titik kita. Jangan kita teruskan hal-hal yang seperti itu. Belajar mengasihi, mendukung sesama saudara kita. Di dalam keluarga kita belajar mengasihi. Kalau dipanggil papa mama untuk mesbah keluarga, ayo jangan banyak alasan. Jangan bilang, aduh alasannya banyak, PR belum siap mah. Padahal main HP, main game, gak mau diganggu. Jadi kita jangan membuat alasan. Belajar untuk dengar-dengaran kata orang tua. Apalagi papa mama kalau panggil kita untuk mesbah keluarga, untuk doa bersama. Mari sama-sama kita ikut, ya. Kasihi sesama saudara, dan kita belajar untuk mengasihi karena Tuhan mengasihi kita. Berarti kita belajar banyak hal melalui cerita Alkitab ini, dan kita harus ingat satu hal, bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni kita karena kita orang-orang berdosa. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mati buat kita, bukan supaya kita terus-terusan bermain-main dengan dosa, terus-terusan menyimpan dendam dan membenci satu sama lain di dalam keluarga kita. Tetapi Tuhan mau kita untuk belajar mengasihi sesama keluarga kita, papa mama kita, dihormati, ditaati. Dan koko, cicit, meme, titik, kita sayangi, kita dukung, kita bantu. Jangan terus benci, jangan terus berseteru, terus kelahi, berantem di dalam keluarga. Papa mama kita pusing kalau kita sesama koko, cicit kita, meme, titik kita terus ribut, terus berantem, ya. Kita mau belajar untuk mengasihi karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat cerita firman Tuhan yang kembali mengajar kami, dan kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan. Tuhan, tolong kami. Seringkali tidak mudah ketika kami di dalam keluarga, kami nakal, kami suka iseng usil, dan kami tidak taat kepada orang tua.
Tuhan tolong kami supaya kami belajar untuk menghormati Papa Mama kami, dan kami belajar untuk mengasihi sesama saudara-saudari kami, Koko, Cici, Nene, Titi, untuk saling mengasihi, tidak membenci, tidak mendendam, tetapi saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, kami belajar begitu banyak, dan itu semua karena Tuhan begitu mengasihi kami. Bahkan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, berkorban buat kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, taat akan firman. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur, memohon pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Dan demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa Brave Kids di hari Minggu depan. Tuhan memberkati. God bless.